Oke guys, kita kedatangan barang keren nih. Jadi buat teman-teman yang suka touring dan moto adventure, pasti sering pingin nyari tas ransel yang sesuai dan memang pas untuk peruntukannya, khususnya untuk moto adventure. Karena di moto adventure kan beda tuh. Kita harus bisa agile, masih bisa lincah, tasnya nggak berat dan bisa ngikutin ergonomis tubuh kita. Salah satu merek yang saya suka dan kebetulan saya punya ada beberapa, yaitu dari Renowook. Kebetulan saya punya series untuk tank bagnya juga. Ada juga yang buat set panirnya dan beberapa tas-tas yang lain yang merek Renowook. Jadi saya tahu merek ini lumayan bagus. Harganya juga masih masuk akal lah. Nah, saya nyari tas ransel nih, tipe yang MJX 20205 yang seri mekanik. Jadi kebetulan di YouTube cuman ada iklan ya, nggak banyak yang review. Jadi kita jadi kesempatan ini sekalian review. Oke? Ini dia tas ransel dari Renowook. Kita singkirin dulu. Renowook Mekanik 2 MJX 2005. Seri ransel ini sepertinya dikhususkan memang untuk moto adventure. Jadi ada beberapa kelebihan yang saya suka, yaitu tentu saja form faktornya nggak terlalu gede, dia cuma 23 liter. Jadi cukup besar, bisa nampung banyak hal, tapi juga nggak kegedean untuk kita gendong seharian ataupun masuk trek. Jadi nggak gundal-gandul ataupun bikin pundak sakit. Nah, salah satu yang saya suka dari tas ini adalah selain materinya ya bagus ya, dia tebal begitu. Ada di sini, ada di bagian tali pundaknya. Ada yang spesial di sini nih, yang keren nih kalau kata saya ya. Jadi ini dia punya magnetic buckle. Jadi kita tinggal tarik ini, tarik, copot. Kalau mau pasang, tinggal klik. Ini nih yang keren nih. Nah, selain itu, tali pundaknya juga tebal banget, empuk banget, dan ada pada bagian adjustable-nya ini di sini. Jadi seringkali teman-teman yang bentuk tubuhnya nggak normal, bukan nggak normal ya, maksudnya tingginya beda dengan orang umum. Misalnya kalau rata-rata Indonesia kan 170-an tuh lah rata-rata ya. Mungkin teman-teman yang 180, 185, mereka sering banget pendek banget talinya. Jadi yang harusnya beltnya clip tengahnya ini ada di dada, malah jadi naik, atau mungkin malah nggak bisa kepasang karena talinya pendek. Nah, di sini ada adjustable-nya nih bagian ini. Jadi ini tinggal kita buka klipnya, ini ada kunciannya. Jadi betul-betul secure. Kita longgarin nih, bisa ditarik. Ini bisa ditarik, bisa dipanjangin. Jadi misalnya ada 190 cm, nih pundaknya ini benar-benar talinya bisa dipanjangin atau dipendekin. Jadi bisa disetel nih sesuai dengan setelan ukurannya ini nih yang ada di sini nih. Setelah kita sesuaikan, kita tarik, lalu kita kunci. Jadi aman. Itu bagian yang pertama. Terus bagian punggungnya ini dia ada padding tebal. Jadi ada juga sirkulasi udaranya. Jadi ini ada. Dan bagian tulangannya ini juga cukup sturdy, cukup rigid. Jadi di jalan tuh kita pakai dapatlah angin-angin gitulah, jadi adem punggungnya kan. Lanjut kita ke kompartemen yang di depan. Sorry ya, ini sebenarnya pura-pura review, tapi biar ada aja literasi buat teman-teman yang mau nyari backpack, karena ini masih jarang banget yang review. Jadi bagian depannya tampilannya seperti ini. Ini istilahnya kalau di tas-tas tactical namanya molly panel. Jadi kita bisa masukin karabiner di sini atau tambahin extra bag dengan sistem clip. Jadi dia seperti molly panel tapi bentuknya cukup unik ya. Nah, bagian depan ini kita bisa masukin
mungkin seperti jaket ataupun sarung tangan bisa masuk ke sini. Terus kita pasang hooknya lagi seperti ini kan, dikunci. Terus di iklannya bagian sini bisa buat helm. Ada helm nggak? Atau ini pakai deh, contoh deh seperti ini. Bisa, walaupun menurut saya nggak praktikal ya. Bisa sih, tuh kayak gitu. Masukin kakinya ke sini, dikunci. Bagian depannya juga pakai loopnya. Jadi pada saat itu kita bisa bawa helm di belakang. Bisa sih, ekstra lah, ekstra fitur. Cocok buat bawa helm MX lah, yang lebih ringan. Oke, kompartemen kedua ada di depan sini. Nih, ada zipper. Ini gede nih, lumayan gede. Jadi bisa naruh dompet, balak-lava, handuk atau apalah bisa masuk ke sini. Gede nih tempatnya. Terus kompartemen utama. Bagian depannya ada zipper. Ini kita buat naruh barang-barang seperti power bank atau action cam, kita taruh di sini. Aman. Nah, bagian dalamnya di sini juga ada zipper. Kita bisa naruh barang-barang yang esensial. Jadi barang-barang kecil-kecil itu, perintilan itu nggak berantakan di dalam, jadi nyarinya tuh gampang. Terus ada kompartemen berikutnya, ini ada paddingnya. Jadi ini bisa buat naruh laptop atau mungkin tab, mungkin tinggal dimasukin aja ke situ. Tab 10 inci gampang. Ini kayaknya sih size-nya bisa sampai dengan 14 inci ya kalau laptop ya. Nah, yang terakhir ada di agak nyempil nih, paling tengah. Ini buat water bladder atau hydration pad. Jadi misal kayak seperti ini ya, kita masukin ke dalam situ. Terus ada kunciannya juga untuk pegangan dari hydropacknya. Di sini ada lubang untuk seperti ini nih, buat hidrasinya. Jadi ini ada klipannya. Jadi sepanjang perjalanan teman-teman bisa tetap terhidrasi dengan baik. Karena jangan lupa kalau touring jauh, apalagi siang-siang, harus banyak minum air. Terus apa lagi ya? Oh iya, satu lagi. Di bagian paling bawah ini ada raincoatnya. Jadi kalau hujan kita udah tinggal coverin semua. Kebetulan saya punya Renowok yang seri tank bag yang mekanik juga. Ini rain cover ini bisa diandalkan. Jadi kebetulan pernah touring hujan-hujanan, hujan deras banget. Ini materialnya bagus. Jadi aman. Teman-teman sambil riding kalau hujan tinggal keluarin rain covernya aja. Sudah begitu dia udah integrated di sini. Jadi nggak ada cerita rain cover ketinggalan ataupun nggak bawa, karena dia kan udah ada tempatnya sendiri ada di bawah sini. Jadi mungkin itu ya, karena ini kan pura-pura review, nggak review beneran. Detail-detail sih bagus ya, terus tali webbingnya tebal, materialnya nggak usah dibahas lagi lah. Renowok bagus kok, dia fabriknya tebal, dan tentu saja ini yang paling saya suka, bagian dari strap pundaknya ini. Nah, ini bisa dilepas kah? Oh dia nyatu teman-teman. Jadi ada elastic bandnya dan ini nyatu. Saya dulu ya.
bagian yang paling penting nih, body fitting. Kita langsung tes. Nah, enak sih. Nah, ini bagian saya bilang tadi, tinggal klik. Mantap. Jadi bentuk dari tali pundaknya ini memang menyesuaikan buat teman-teman yang suka adventure. Bahkan untuk dibuat terabas pun ini cocok. Karena bentuknya X begini, mengecil di tengah, jadi pergerakan dari tangan kita cukup leluasa. Bahwa kita pakai stang lebar di di track, kita masih bisa leluasa. Dan banyak klip di sini ataupun buat nyantol-nyantolin, mungkin ada phone holder nantinya, atau mungkin buat bawa barang-barang, atau mungkin ngeklip, ada kan tuh klip buat GoPro yang dipasang di sini, ini bisa banget. Dan bagian bawahnya juga ada ini nih, kuncian sabuk lagi satu untuk bagian perut. Jadi kayak gitu kurang lebih review singkat tentang Renawalk MJX 2005 backpack buat adventure riding. Jadi kayak gitu dulu teman-teman, seri pura-pura review dari Bali Overland. Semoga membantu. Dan buat teman-teman yang nyari backpack buat adventure, kita highly recommend. Ini kebetulan kita beli di salah satu e-commerce. Mungkin nanti saya akan tambahkan di description tempat belinya, karena kebetulan dapat harga yang paling murah. Oke, demikian dulu review singkat kita kali ini. Thank you teman-teman sudah nonton, dan jangan lupa like dan subscribe-nya biar kita bisa ketemu lagi di review-review berikutnya. Terima kasih.